Ustazah, hari ini kita masih membahas mengenai budidaya tanaman sayuran. Hari ini kita khusus akan membahas mengenai budidaya tanaman kangkung. Pembudidayaan tanaman kangkung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara vegetatif dan dengan cara generatif. Yang pertama, pembudidayaan tanaman kangkung air. Pembudidayaan tanaman kangkung air dapat dilakukan dengan cara vegetatif dan juga generatif. Namun, pembudidayaan dengan cara generatif jarang dilakukan karena untuk mendapatkan biji yang baik akan mengalami kesulitan. Hal ini karena sebagian besar biji kangkung air telah gabuk atau kosong. Pembudidayaan tanaman kangkung darat. Nah, keuntungan menanam tanaman kangkung dengan cara vegetatif yaitu cepat berbunga. Tahapan dalam pembudidayaan tanaman kangkung. Yang pertama, persiapan lahan. Yang kedua, penanaman. Yang ketiga, perawatan. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. 1. Persiapan lahan. Langkah-langkah persiapan lahan. Pertama, bersihkan lahan yang akan ditanami kangkung pada 3 minggu sebelum ditanam. Tanah dicangkul sedalam 20 cm dan diaduk hingga rata dan halus. Buatlah saluran drainase untuk menghindari adanya genangan air bila hujan turun. Yang ketiga, buatlah bedengan dengan ukuran lebar antara 0,8 sampai 1,2 meter, tinggi 15 cm, dan panjangnya 3 sampai 5 meter. Dan jarak antar bedengan adalah 20 cm. Taburkan pupuk organik sebagai pupuk dasar sebanyak 50 sampai 60 kg per 10 meter persegi. Kemudian, bagian atasnya ditutup dengan lapisan tanah yang halus. Buatlah lubang pada bedengan sedalam kurang lebih 5 cm dengan jarak antar lubang yaitu 20 cm kali 20 cm. Yang kedua, penanaman. Masukkan benih dalam lubang yang telah dibuat. Lubang ditutup dengan tanah dan siramlah dengan air secukupnya. Yang ketiga, perawatan. Penyiraman dilakukan di awal penanaman, terutama pada saat musim kemarau. Saat berumur 45 hari, tanaman kangkung sudah dapat dipanen. Setelah selesai panen, berikan pupuk urea yang telah dilarutkan dengan air. Panen bisa dilakukan beberapa kali. Pertahankan tanaman kangkung yang telah tua. Tujuannya untuk dapat menghasilkan biji yang akan menjadi benih. Bila sudah tampak bunga, biarkan hingga diperoleh biji. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Tanaman kangkung yang diserang oleh ulat geraya dapat menyebabkan daun berlubang-lubang. Cara mengatasinya yaitu dengan sanitasi atau membuang ulat-ulat tersebut. Yang kedua, bercak berwarna kecoklatan pada daun tanaman kangkung disebabkan oleh jamur. Hal ini dapat diatasi dengan mencabut tanaman kangkung yang terserang penyakit tersebut.